Ya pemirsa, video tersebut memang kemudian menimbulkan polemik, bahkan Kasau juga sudah memberikan pernyataan dengan mencopot langsung dan Lanut, bahkan juga Komandan Satuan Polisi Militer Lanut yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang terjadi di Kota Merauke yang melibatkan antara anggota TNI AU dengan warga sipil. Setelah saya melakukan evaluasi dan pendalaman, saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara akan mengganti Komandan Lanut C. Adimara beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanut C. Adimara. Penggantian ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian yang berlaku. Komandan Satuan bertanggung jawab terhadap pembinaan anggotanya. Dan perlu diketahui bahwa penanganan perkara ini terus masih berlangsung dan kedua pelaku sudah kami tahan. Lalu juga untuk penanganan ini kita lakukan secara transparan dan sesuai aturan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa hal tersebut bisa terjadi pemirsa? Pastinya membuat miris karena warga sipil di Papua tersebut ternyata adalah kelompok disabilitas atau berkebutuhan khusus. Dan itu yang menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Beka Ulung dari Komnas HAM di sini. Selamat malam Mas Beka Ulung. Selamat malam, Mbak. Ya, saya juga sudah melihat Pak Bupati di sini, Bupati Merauke, Pak Romanus Mbaraka. Pak Romanus, Pak Bupati, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, saya juga sudah melihat Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin saya pertama kali ingin ke Bupati Merauke. Pak, ini sudah ada pencopotan 2 pejabat Lanut dan Lanut Komandan Satuan Polisi Militer, dan juga Bapak sebagai otoritas di sana. Ini sebenarnya peristiwa tersebut lengkapnya terjadi seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa korban sebenarnya ingin meminta uang kepada warung hingga kemudian datanglah prajurit tersebut. Ini seperti apa, Pak? Iya, selamat malam untuk seluruh masyarakat Merauke dari Merauke sampai Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dengan insiden yang terjadi dari anggota atau oknum TNI AU di Merauke, Lanut Merauke, dengan Pak Steven yang punya kebutuhan khusus atau tunarungu, ini sesungguhnya Saudara Steven ini adalah orang yang senantiasa berada di sekitar areal parkiran. Dan orang ini adalah semua orang Merauke hampir mengenalnya. Siapapun yang berkendaraan pasti mengenal Saudara Steven yang adalah tunarungu seperti itu. Dan kelakuan Pak Steven ini atau kebiasaan Pak Steven ini semua orang Merauke mengetahuinya. Nah, kalau sampai ada tindakan seperti itu, bagi saya ini irasional, jauh daripada tugas pokok dan fungsi dari teman-teman di TNI, khususnya di TNI AU. Harusnya hal ini tidak terjadi. Dan dengan saksama kami menjaga teras timur Nusantara ini, Merauke ini, untuk tetap aman, hidup berdampingan, saling menghargai satu sama lain. Karena kami Merauke adalah kota tua di ufuk timur Nusantara dan kami di sini hidupnya, pembaurannya luar biasa dengan saling menghargai satu sama lain. Nah, insiden seperti ini tidak perlu. Saya sebagai Bupati Merauke, saya ingin menegaskan bahwa tidak perlu terjadi di Merauke. Tidak harus terjadi di Papua. Kayak insiden seperti ini sangat sensitif sekali. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia, ini berkaitan dengan primordialisme, ini berkaitan dengan keterikatan Nusantara, seperti itu. Dan kami yang, kalau saya boleh katakan dengan kata-kata orang Papua,
orang bersekolah ini harus mengerti barang ini. Persoalan seperti ini sangat hakiki. Secara humanis, seorang manusia tidak boleh diinjak kepalanya. Karena ciptaan Tuhan termulia itu adalah manusia. Dan kepala merupakan mahkota bagi setiap insan secara humanis. Ya. Dan ini yang harus dijaga, begitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bupati. Mungkin saya sekarang ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, ini kan peristiwa sangat disayangkan ya. Yang menjadi concern kita adalah ini terjadi di tanah Papua pastinya. Yang menjadi korban juga disabilitas. Bagaimana Prof. Kiki melihatnya? Ya, sudah terwakili tadi oleh suara Bupati ya sebetulnya. Kenapa orang tahu dari cara ngomongnya ini disabilitas. Informasi-informasi yang masuk bahwa dia memeras penjual makanan. Secara kebetulan penjual makanannya katanya OAP juga orang asli Papua. Ya, kalau tidak itu lebih memicu. Nah, saya melihat justru penanganannya. Kenapa? Di situasi di lapangan ini jagoanisme itu biasa kayak begini, biasa. Dalam tanda petik ya, bukan biasa itu lalu kita toleran terhadap sikap seperti itu, tindakan seperti itu, tetapi ini sering terjadi, sering kita lihat gitu, baik antar sesama warga maupun warga dengan aparat. Nah, yang menjadi problem adalah Papua ini punya nuansa khusus dalam hal politis, bahwa dengan mudah ini menyulut kebencian, kekerasan terstruktur oleh negara, NKRI maksudnya. Gitu. Sehingga ini dengan mudah dipolitisir, menimbulkan kebencian yang lebih jauh lagi terhadap NKRI. Nah, beruntung bahwa pimpinan TNI, khususnya TNI AU, nah kebetulan kan Panglima TNI-nya dari Angkatan Udara. Ini cepat, gitu. Meskipun harusnya lebih cepat lagi, tapi ini sudah termasuk cepat. Penanganannya, publikasikan tindakan apa yang dilakukan, pencopotan dan lanut, kemudian dan pomnya, lalu proses rekonsiliasi dilakukan dengan korban. Yang saya tahu itu diserahkan babi, jumlahnya saya nggak tahu, paling tidak 1 ekor babi besar sekali. Itu tradisi di Papua biasa seperti itu untuk rekonsiliasi, tapi kurang publikasi. Nah, karena orang Papua melihat sebelum ada denda babi atau bakar babi atau rekonsiliasi dengan babi sebagai token, itu belum selesai persoalannya. Gitu. Nah, ini sudah dilakukan. Apakah sudah selesai? Masih tanda tanya karena digiring opini. Jadi buat transparan tindakan penghukuman pada anggota, oknum anggota ini harus dibuat terbuka, disampaikan terbuka. Tetapi kalau tindak kekerasan di masyarakat dan dengan aparat, baik, itu sering terjadi. Iya, pemirsa, saya hati-hati betul membahas kasus ini karena memang rekonsiliasi damai di tanah Papua memang terus kita upayakan. Tapi mungkin saya ke Mas BK Ulung. Mas BK Ulung, saat ini kan sudah ada respon, tadi dikatakan oleh Prof. Kiki, Panglima minta maaf, Kasat mencopot 2 pejabat Lanut. Cukup tidak? Atau ada yang perlu lebih lagi dilakukan? Bagaimana Mas BK? Ya, yang pertama saya simpati kepada Stephen dan keluarganya atas kejadian yang menimpa 2 hari yang lalu itu. Terus terkait dengan respon dari Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara, saya kira responnya bagus, dalam pengertian sudah tepat, tetapi memang belum cukup. Belum cukupnya kenapa? Karena kita masih menunggu proses hukum
yang sedang dijalani oleh dua aparat tersebut begitu. Dan harapan Komnas tentu saja proses hukum itu dilakukan secara terbuka, bukan hanya sebagai evaluasi ke internal TNI, tetapi juga ini menjadi pembelajaran bersama bahwa memperlakukan warga negara, kemudian memperlakukan masyarakat Papua itu harus manusiawi. Jadi pelajaran ini bukan hanya kepada aparat TNI saja, tetapi juga kepolisian maupun juga aparat-aparat lainnya, sehingga jalan damai Papua itu tidak terganggu dengan soal-soal seperti ini. Gitu. Apalagi ini kan bukan kejadian yang pertama di Papua. Gitu. 2 tahun yang lalu kita masih ingat kejadian rasisme di Surabaya, terus kemudian respon atau reaksi dari masyarakat Papua sangat keras, bahkan terjadi kerusuhan sosial di Wamena, bahkan sampai tidak hanya kerusakan dari harta benda, tetapi juga menyangkut berapa puluh orang meninggal sebagai respon dari peristiwa rasisme di Surabaya itu. Dan juga banyak sekali saya kira kalau kita bisa membuat daftarnya di Papua akan sangat panjang. Tetapi saya kira respon dari Panglima TNI, terus kemudian dari Kasau itu sudah bagus, hanya memang kita masih harus menunggu proses hukumnya. Dan kami meminta proses hukum itu dilakukan secara terbuka atau transparan. Begitu, Mbak. Oke, menyambung apa yang dikatakan oleh Mas BK, sesaat lagi nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat mengenai SOP penindakan yang dilakukan oleh aparat, pemirsa. Ketika aparat memiliki power, terkadang hal-hal seperti ini memang kerap terjadi. Menginjak, melakukan kekerasan. Nah, ini bagaimana bentuk evaluasi? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.